Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, D4 Teknologi Laboratorium Medik, mata kuliah Toksikologi Klinik. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penentuan kadar paracetamol dalam sampel dengan instrumen HPLC, yang mana akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Renita Meliani Lulaka, NPM 5118013. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan dasar teori praktikum penentuan kadar paracetamol dengan menggunakan instrumen HPLC. Tujuan praktikum: A. Memahami cara kerja instrumen HPLC untuk analisis kuantitatif. B. Melakukan preparasi dengan tepat dan akurat serta dapat mengikuti manual pengoperasian HPLC. C. Menentukan atau menghitung kadar paracetamol dalam sampel. Dasar teori: paracetamol adalah obat analgesik dan antipiretik yang populer dan digunakan untuk melegakan sakit kepala, sakit ringan, dan demam. Senyawa ini dikenal dengan nama lain acetaminophen atau N-asetil para-aminofenol. Merupakan senyawa metabolit aktif penasetin, namun tidak memiliki sifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, seperti halnya panasetin. Senyawa berkhasiat obat ini tidak seperti obat pereda nyeri lainnya, contohnya aspirin dan ibuprofen. Tidak digolongkan ke dalam obat antiinflamasi nonsteroid NSAID karena memiliki khasiat antiinflamasi yang relatif kecil. Paracetamol memiliki sebuah cincin benzena tersubstitusi oleh satu gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amina pada posisi para. Rumus empiris dari paracetamol yaitu C8H9NO2 dengan berat molekul 151,17. Saya Hana Nasbia, NPM 5118015. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi dan HPLC beserta dengan teknik dan prinsipnya. Kromatografi merupakan suatu cara pemisahan fisik dengan unsur-unsur yang akan dipisahkan, terdistribusikan antara dua fasa. Satu dari fasa-fasa ini membentuk suatu lapisan stasioner dengan luas permukaan yang besar, dan yang lainnya merupakan cairan yang merembes lewat atau melalui lapisan yang stasioner. Fasa stasioner mungkin suatu zat padat atau suatu cairan, dan fasa yang bergerak mungkin suatu cairan atau suatu gas. Maka semua jenis kromatografi yang dikenal terbagi menjadi 4 golongan, yaitu cair padat, gas padat, cair cair, dan gas cair. Menurut Underwood 1986. Kromatografi cair kinerja tinggi disebut KCKT atau High Performance Liquid Chromatography, disebut juga HPLC. Pada dasarnya adalah bentuk kromatografi kolom yang sudah lebih dikembangkan. Selain dari pelarut yang menetes melalui kolom di bawah gravitasi, didukung melalui tekanan tinggi sampai dengan 400 atmosfer. Ini membuatnya lebih cepat. Selanjutnya, teknik HPLC merupakan satu teknik kromatografi cair-cair yang dapat digunakan baik untuk keperluan pemisahan maupun analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan teknik HPLC didasarkan dengan pengukuran luas atau area
gram dibandingkan dengan luas atau area larutan standar. Pada prakteknya, perbandingan kurang menghasilkan data yang lebih akurat bila melibatkan satu standar. Oleh karena itu, maka perbandingan dilakukan dengan menggunakan teknik kurva kalibrasi. Adapun prinsip kerja HPLC adalah sebagai berikut. Dengan bantuan pompa pasa gerak, cair dialirkan melalui kolom ke detektor. Cuplikan dimasukkan ke dalam aliran pasa gerak dengan kurva penyuntikan. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap pasa diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan pasa diam akan keluar dari kolom lebih dulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat berinteraksi dengan pasa diam, maka solut-solut tersebut akan keluar dari kolom lebih lama. Setiap komponen campuran yang keluar kolom dideteksi oleh detektor, kemudian direkam dalam bentuk kromatogram. Jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Saya Dila Malini Putri dengan NPM 5118021. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari instrumen HPLC dan bagian-bagian alat tersebut. Untuk kelebihan dari teknik HPLC ini adalah dapat menganalisis cuplikan yang labil atau mudah terurai pada pemanasan, karena HPLC dilakukan pada suhu kamar. Selain itu, HPLC tidak terbatas pada senyawa organik saja, tapi dapat dilakukan untuk cuplikan yang berasal dari senyawa anorganik. Senyawa yang mempunyai berat molekul tinggi atau titik D-nya sangat tinggi seperti polimer. Seperti ini alat dari HPLC. Adapun bagian dari alat HPLC diantaranya 1. Tempat eluen. Yang kedua, pompa. Pompa terdapat 3 jenis, yakni pompa reciprocating, pompa displacement, dan pompa pneumatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fauzia, NPM 5118027, akan melanjutkan bagian-bagian dari instrumental HPLC, yaitu pemasukan cuplikan atau injeksi, kolom, detektor, dan unit pencatat atau recorder. Pemasukan cuplikan atau injeksi. Sistem pemasukan cuplikan terdiri dari 3 cara, yaitu injeksi shrink, yaitu memasukkan cuplikan menggunakan shrink, injeksi stop flow, yaitu injeksi shrink kedua tapi aliran pelarut dihentikan sementara dan cuplikan disuntikan langsung ke dalam ujung kolom, dan keran cuplikan atau lob, yaitu sejumlah volume cuplikan disuntikan ke dalam lob dan kemudian keran diputar untuk mengubah posisi load ke dalam posisi injeksi. Lanjut, yaitu kolom. Dikenal 2 jenis kolom, yaitu kolom utama dan kolom pengaman. Pada kolom utama terdapat pasa diam tempat terjadinya pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya. Kolom utama jenis N-oktadesil C18 dan non-oktil C8 banyak digunakan dalam HPLC. Kolom pengaman disebut prakolom karena diletakkan sebelum sistem pemasukan cuplikan. Dan detektor yang paling banyak dipakai diantaranya detektor UV, terutama digunakan untuk mendeteksi senyawa organik. Detektor UV dilengkapi dengan pengatur panjang gelombang sehingga panjang gelombang UV yang digunakan dapat dipilih disesuaikan dengan jenis cuplikan yang diukur. Detektor
elektrokimia digunakan untuk mendeteksi solut-solut yang dapat mengalami reaksi redoks baik senyawa organik maupun anorganik. Unit pencatat atau recorder berfungsi untuk merekam hasil output berupa kromatogram Hendayana 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas Raja Wali Bandung akan memaparkan perseluruhan dan bahan dari penentuan kadar parasetamol. Baiklah, di sini saya memaparkan prosedur alat dan bahan dari penentuan kadar parasetamol. Pertama alatnya digunakan yaitu botol pil 6 buah, corong pendek 1 buah, gelas kimia 50 ml 1 buah, gelas kimia 100 ml 1 buah, gelas bongkor 100 ml 1 buah, bongkor 25 ml 1 buah, bongkor 10 ml 6 buah, lubang pangdangan 1 set, regeneratif terkalibrasi 1 set, perangkat HPLC sanitasi 1 set, pipet tetes 5 buah, spatula 1 buah, ultrasonik, vibrator 1 set. Selanjutnya bahan yang digunakannya yaitu WD secukupnya, Pabides 75 ml, kertas halus secukupnya, penman PTFE 1 buah, metanol secukupnya, parasetamol 2 mg, 6,3 mg, sampel obat parasetamol 10 tablet, dan siklodosa migran 1 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Mustika, NPM 5118044. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja, pembuatan fasa gerak pelarut, dan pembuatan larutan induk parasetamol. Prosedur kerja 1. Pembuatan fasa gerak pelarut. Jumlah metanol dan aquabides yang diperlukan untuk membuat fasa gerak dan pelarut dengan komposisi metanol berbanding air sama dengan 57:25 dihitung. Masing-masing pelarut disaring dengan menggunakan membran selulosa nitrat untuk aquabides dan untuk membran PTFE untuk metanol. Fasa gerak dibuat dengan mencampurkan metanol dan aquabides dengan perbandingan 75:25. Dihomogenkan dengan ultrasonik vibrator selama 15 menit. 2. Pembuatan larutan induk parasetamol. Parasetamol yang harus ditimbang untuk membuat 25 ml larutan induk parasetamol 250 ppm dihitung. Parasetamol yang telah ditimbang dilarutkan dengan 10 ml fasa gerak yang telah dibuat. Pekerjaan ini dilakukan secara kuantitatif dalam gelas kimia 20 ml. Larutan parasetamol standar dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Dihomogenkan dengan menggunakan ultrasonik vibrator selama 5 menit. Pelarut dimasukkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurul Samratul Saadah, NPM 5118045. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja parasetamol yang ketiga dan keempat, yaitu pembuatan deret larutan standar parasetamol dan pembuatan larutan kerja parasetamol. Terima kasih. Yang ketiga yaitu pembuatan deret larutan standar parasetamol. Volume larutan induk yang diperlukan untuk membuat deret larutan standar dengan konsentrasi 2,5, 5,0, 7,5, 10, dan 12,5 ppm dalam labu ukur 10 ml dihitung. Larutan standar dibuat secara kuantitatif. Larutan dihomogenkan, kemudian semua larutan standar tersebut disaring dengan menggunakan membran PTFE. Hasil saringan ditempatkan dalam botol vial tertutup yang telah diberi label. Degassing dilakukan selama 5 menit. Larutan standar siap diinjeksikan. Adapun yang keempat yaitu pembuatan larutan sampel parasetamol 10 tablet obat ditimbang secara kuantitatif.
Lalu, berat rata-rata setiap tablet dihitung. Obat digerus dalam mortar sampai halus, serbuk serta setara dengan 12,5 mg paracetamol dengan neraca analitik dalam botol timbang. Dilarutkan, kemudian dipindahkan secara kuantitatif ke dalam lembu ukur 25 ml. Dihomogenkan dengan menggunakan ultrasonic vibrator selama 5 menit. Larutan standar diencerkan sampai tanda batas. Larutan sampel di pipet 1 ml dimasukkan ke dalam lembu ukur, kemudian diencerkan sampai tanda batas. Larutan sampel terakhir disaring dengan menggunakan membran PTFE, ditampung dalam botol vial tertutup, dilakukan degassing selama 5 menit. Sampel siap diinjeksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Juliet Tasya, NPM 5118057 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap kelima prosedur kerja penentuan kadar paracetamol dalam sampel dengan instrumen HPLC. Tahap kelima yaitu penyiapan instrumen HPLC. Peralatan HPLC dihidupkan sesuai dengan langkah berikut. 1. Kabel penghubung listrik dipastikan tersambung dengan benar. 2. Tombol on pada saklar listrik ditekan. 3. Botol fasa gerak diisi dengan volume memadai dan botol pengapung dikosongkan. 4. Tombol on pada alat ditekan berturut-turut untuk for detektor dan pompa. 5. Dilakukan pemrograman alat dengan komputer. Langkah sesuai instruksi dalam komputer diikuti. Mode yang akan digunakan sesuai dengan parameter kondisi instrumen dipilih. Instrumen HPLC dikondisikan dengan fasa gerak yang berisi metanol dan air dengan perbandingan 75:25. Kolom N-oktadesil sepanjang 15 cm. Panjang gelombang 243 nanometer. Laju alir 0,5 mili per menit. Volume injeksi 20 mikroliter. Ketika kromatogram telah menunjukkan baseline yang mendatar, instrumen siap digunakan. Saya Paris Ahmadiani, NPM 5118059 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari langkah pemeriksaan kadar paracetamol. Setelah persiapan instrumen HPLC, penyetingan instrumen HPLC-nya telah selesai dilakukan dan instrumennya sudah siap digunakan. Selanjutnya larutan standar diinjeksikan secara berturut-turut, mulai dari konsentrasi yang terendah dan terakhir larutan sampel. Hasil pengukuran dicetak secara terlampir dan kondisi percobaannya dicatat. Setelah selesai digunakan, pompanya dimatikan dengan menyoroti tanda pompa dalam komputer. Kemudian file ditutup sesuai petunjuk, lalu komputer dimatikan. Untuk mematikannya, tombol on pada pompa, detektor, dan power ditekan secara berurutan. Kemudian sambungan listriknya diputuskan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan hasil analisis kurva kalibrasi akan diperoleh dari hasil operasi instrumen. Bila diperoleh kurva kalibrasi dengan koefisien regresi lebih dari 0,99, maka perhitungan kadar paracetamol dalam sampel dapat dilanjutkan. Kadar paracetamol ini satuannya yaitu persen dan dihitung persen beratnya. Apabila tidak diperoleh kurva yang linear, maka dilakukan diskusi untuk mengetahui apa penyebabnya. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ucapan yang kurang berkenan, harap dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.